Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats sermon ini tertulis pada kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9. Begini yang tertulis di dalamnya: Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman yang tertulis di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 6 sampai ayat 9. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan nats ini, perlu kita mengenal siapakah Yosua. Ia adalah pemimpin suku Efraim dan menjadi salah seorang dari 12 pengintai yang dipilih Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Tertulis pada Bilangan 13. Sebelumnya Yosua bernama Hosea bin Nun, tetapi oleh Musa dinamai Yosua. Dalam bahasa Ibrani, Yosua berarti Allah menyelamatkan. Dan ternyata benar, Yosua adalah salah satu orang yang yakin bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua sendiri dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Yosua sanggup menjadi pemimpin karena ia telah dipersiapkan. Persiapan tersebut dimulai dengan menjadi abdi Musa. Kitab Keluaran, Bilangan, dan Ulangan menguraikan pengalaman Yosua yang mempersiapkannya menjadi pemimpin bangsa Israel. Hal yang pertama, dalam peperangan melawan orang Amalek di Rafidim, Musa langsung menunjuk Yosua sebagai panglima perang. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Mengingat pasukan Mesir merekrut orang asing juga, kemungkinan Yosua pernah menjadi prajurit di sana sebelum saat masih di tanah Mesir. Kedua, ketika bertemu Allah di puncak Gunung Sinai, Musa hanya mengajak Yosua. Walaupun tidak sampai di puncak, Yosua ikut dan menunggu di dekat puncak Gunung Sinai tersebut. Itu bisa kita lihat pada Keluaran 32 ayat 7 sampai 17. Ketiga, Yosua hadir saat Allah berbicara berhadapan muka dengan Musa. Tertulis pada Keluaran 13 ayat 11. Pengalaman ini dan berbagai pengalaman menyaksikan keteladanan Musa ikut membentuk kepribadian Yosua sendiri. Yang keempat, Yosua ikut diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Pengalaman ini membuat Yosua mengenal kondisi tanah Kanaan dan keadaan penduduknya. Di samping itu, pengalaman ini menantangnya untuk tetap beriman, walaupun bertentangan dengan pendapat mayoritas rakyat pada saat itu. Imannya membuat ia bersama Kaleb mendapat anugerah untuk memasuki tanah Kanaan. Kelima, penumpangan tangan atas Yosua mengungkapkan bahwa Yosua calon pemimpin bangsa Israel. Musa harus memberi semangat kepada Yosua. Musa mengumumkan bahwa Yosua calon
penggantinya dalam memimpin bangsa Israel. Secara pribadi Musa memberi dorongan kepada Yosua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita telah menyaksikan bagaimana Allah meneguhkan Musa. Dan pada saat ini kita akan melihat kembali bagaimana Allah juga meneguhkan pemimpin Israel lainnya. Kepemimpinan Musa harus segera digantikan karena ia telah meninggal. Janji Allah pada nenek moyang Israel untuk membawa Israel ke tanah perjanjian harus tetap digenapi. Sungguh ini suatu tanda bahwa Allah bertindak di dalam sejarah. Dia tetap memimpin umatnya dan tidak membiarkan domba-dombanya bercerai-berai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Allah tidak boleh gagal. Dalam pengalaman nyata, sering timbul kesan bahwa rencana Allah dalam hidup kita dapat tidak terwujud oleh berbagai rintangan yang membuat kita putus asa. Itu pula yang mungkin dirasakan Yosua, pemimpin besar Israel. Musa sudah mati, sementara umat Israel yang sekarang Yosua pimpin pernah mengalami luka akibat ketidakpercayaan orang tua mereka akan janji dan rencana Allah yang memberikan tanah Kanaan sebagai warisan mereka. Sesungguhnya tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi rencana Allah. Dia adalah yang maha kuasa dan berdaulat penuh, bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya itu. Yosua pun bisa dipakainya, tentu harus ada kriteria yang dipenuhi Yosua. Pertama, kepemimpinan Yosua harus berasal dari inisiatif Allah sendiri. Allah yang memiliki rencana, maka Allah pula yang berhak menerapkan dan menetapkan siapa dan bagaimana penggenapannya. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Yosua perlu penguatan dan penetapan dari Allah? Bangsa Israel sudah mulai ragu akan ketetapan janji Allah, maka Yosua perlu penguatan atau dorongan semangat. Dan penguatan itu tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Itu sebabnya pada ayat 6 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Kata kuatkan dan teguhkan hatimu merupakan perintah Allah yang kedua dalam keseluruhan perikop Yosua pasal pertama ayat 1 sampai 18 ini. Perintah ini sangat diperlukan seorang panglima pasukan yang akan maju berperang. Dalam tafsiran Septuaginta dapat diterjemahkan dengan bertindaklah jantan seperti layaknya laki-laki. Ada beberapa alasan kenapa Yosua memerlukan penguatan dan dorongan semangat. Yang pertama, tugas Yosua adalah tugas yang amat besar. Ia memimpin bangsa yang besar, bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga kaya dengan berbagai pengalaman besar bersama Tuhan. Bangsa yang juga merupakan keturunan bapa-bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, tugas Yosua adalah tugas yang mulia. Urgensi kebutuhan dukungan semangat bagi Yosua makin meningkat, sebab ia mengemban tugas yang besar, berat, sekaligus mulia. Yosua menerima tugas ini bukan dari manusia, seperti Musa, Harun, atau Firaun, melainkan dari Tuhan Allah sendiri. Jadi tugas itu adalah suatu kehormatan dan hak istimewa, karena diberikan langsung kepada Yosua secara personal oleh Allah sendiri. Allah pun tidak menunjuk orang lain, misalnya saja Kaleb, untuk memimpin bersama Yosua. Maka Yosua harus melaksanakan tugas ini dengan seksama, penuh perhatian, dan tidak bisa sembarangan, karena ia bertanggung jawab sendiri secara pribadi kepada Allah. Kalimat "sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan" merupakan perintah Allah yang ketiga kepada Yosua.
Kanaan dijanjikan oleh Allah di dalam perjanjian dengan Abraham pada Kejadian 15 ayat 16 sampai 21. Kedua, Yosua harus merespon panggilan kepemimpinan itu secara konkret dan proaktif. Ia harus melangkahkan kaki sejauh wilayah Allah berikan pada Israel. Jadilah kuat dan berani adalah respon nyata yang harus tampak dalam diri Yosua dalam melangkah untuk merebut tanah perjanjian. Ada banyak hal yang pasti akan dihadapi, dan kebenarannya adalah untuk merebut tanah perjanjian tersebut bukannya hal yang mudah, tetapi yang pasti Tuhan menyertainya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu bisa kita lihat pada ayat 5. Tuhan mau kita menjadi kuat dan berani karena Dia yang menyertai dan menuntun kita untuk sampai di tempat yang dijanjikannya. Kuat dan berani lebih mengarah ke respon hati kepada Tuhan dan juga seberapa besar iman kita terhadap janji-janji yang Tuhan berikan. Maka ingatlah, faith is keep believing when there is no sight for you to believe. Keep praying when everything seems impossible. Keep hoping until it come true. Iman adalah bagaimana kita tetap percaya ketika tak ada tanda bagimu untuk mempercayainya, tetapi berdoa ketika segala sesuatunya terlihat tak mungkin, tetap berharap sampai segalanya menjadi nyata. Hal yang ketiga ialah Yosua harus mengembangkan karakter mental baja dalam merespon janji Tuhan ini. Pemimpin yang bimbang sama saja tidak percaya kepada Tuhan. Lihat penguatan kepada Yosua sampai 3 kali terjadi. Yosua memiliki alasan kuat untuk merasa takut. Bangsa Ibrani bukanlah bangsa yang mudah dipimpin. Bangsa Israel telah terbukti tidak setia dan suka memberontak. Mereka memiliki kereta tempur dan pasukan berkuda yang terampil. Kota-kota mereka terlindung oleh dinding-dinding yang kuat. 40 tahun sebelumnya bangsa Israel telah berusaha memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Musa. Upaya itu berakhir dengan tangisan, ketakutan, serta kegagalan. Sekarang setelah 4 dekade mengembara di padang gurun, apakah mereka siap berperang dengan pasukan musuh yang berpengalaman itu? Jika Musa saja tidak berhasil, memangnya Yosua bisa lebih baik? Lalu Allah berbicara kepada Yosua. Jika ia ingin menang, Yosua harus melakukan 2 hal. Yang pertama adalah bersikap berani. Ini bukanlah suatu pilihan. Ini adalah perintah Allah. Allah tahu bahwa Yosua akan menghadapi situasi yang dapat menakutkannya setengah mati. Namun ia tidak perlu takut pada apapun karena Allah akan menyertainya. Itu adalah masalah iman. Allah memberitahu Yosua untuk benar-benar mempercayainya. Rasa takut akan menjadi tanda bahwa Yosua meragukan Allah. Jadi, tak ada yang perlu diragukan. Kedua, Allah memperingatkan Yosua agar tetap setia terhadap kitab suci. Ini menuntutnya untuk mengetahui firman Allah dan merenungkannya siang malam. Dengan begini, Yosua tidak akan terombang-ambing oleh pemikiran manusia, melainkan akan tetap berada di tengah-tengah kehendak Allah. Dengan kata lain, Allah menuntut ketaatan yang sungguh-sungguh, iman dan ketaatan. Inilah 2 hal yang Allah tuntut dari Yosua. Hal yang keempat yang bisa kita lihat pada perikop ini, Yosua harus berpegang penuh pada janji firman Tuhan dan taat total pada perintahnya. Pemimpin harus kenal dan bergaul dengan firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan segenap hati. Dalam ayat 8, renungkanlah itu siang dan malam. Kata Ibrani, haga berarti mengulang-ulang dengan suara pelan.
Septuaginta memakai kata meletao yang menunjukkan tindakan merenungkan sambil bermeditasi dan latihan yang bisa didengar dari para orator. Keberanian, harapan akan kemenangan dan hikmat Yosua yang diperlukan untuk memperoleh keberhasilan tergantung pada perhatian yang terus-menerus serta ketaatan yang keras dan teguh terhadap hukum yang tertulis itu, atau yang disebut Torah atau perintah atau pengajaran dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kesulitan apapun tidak boleh membuat gereja putus asa, karena rencana Allah bagi dan melalui gereja tidak pernah bisa digagalkan. Allah bisa membangkitkan orang berkaliber pemimpin. Allah bebas memilih siapa yang menjadi pemimpin atas bangsanya, asal mau sama seperti Yosua, mau bersandar penuh kepada Allah, taat akan firman Allah, dan proaktif mengerjakan bagian kepemimpinan yang dipercayakan Allah bagi siapa saja yang Tuhan sudah pilihkan menjadi pemimpin bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat memulai satu tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita atau kepada setiap orang-orang percaya, kebanyakan kita bertanya, sanggupkah kita melakukannya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dengan positif, bahwasanya setiap orang yang percaya itu diperintahkan Tuhan dengan bekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan berbagai proses pada perjalanan kehidupan kita sebelumnya, sama dengan yang dialami oleh Yosua sendiri. Dengan berbagai proses yang dia alami, dia akhirnya pantas dan Tuhan sudah memilihnya untuk mengikuti proses itu sampai kepada dia terpilih untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Saudara, kebanyakan orang hanya berpikiran tentang target dari pekerjaannya yang kita kenal dengan target oriented. Padahal kita tidak tahu segala sesuatunya untuk mencapai target dari pekerjaan itu sendiri. Kita harus menjalani setiap proses untuk mencapai target itu. Artinya kita tidak menjadi menghalalkan segala sesuatu untuk memperoleh target, tetapi kita harus setia pada setiap proses yang kita harus jalani sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji itu adalah peneguhan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri dalam menjalani tugas yang diembankan pada kita. Dia menyertai, Dia menguatkan, Dia yang meneguhkan. Saat kita lemah, Dia menguatkan. Saat kita ragu, Dia meneguhkan kita. Saat kita tidak mempunyai apapun, Dia memperlengkapi kita. Janji itulah yang dikatakan pada Yosua dalam perebutan tanah Kanaan. Janji itulah garansi atau jaminan bagi Yosua bahwa mereka akan menduduki dan menjadi pemilik tanah itu. Semua akan mereka lewati, asal mereka dengan setia untuk melaksanakan proses demi proses yang mereka harus jalani, seperti yang Tuhan firmankan sendiri melalui Tauratnya. Saudara, syarat sederhana yang diberikan oleh Allah kepada Yosua ialah soal kepatuhan akan kehendak Allah dalam mencapai tujuannya. Jika syarat ini diberlakukan dalam setiap tugas-tugas kita,
tentu akan menghasilkan yang baik. Dan janji Tuhan mengatakan pada Yosua, engkau akan beruntung. Persoalan sering timbul ketika dalam tugas kita mengandalkan strategi dan kemampuan dalam menjalankan tugas itu. Kita memakai cara kita dan bertindak sesuai dengan apa yang kita pikir baik. Seandainya tugas kenegaraan diberi untuk kita pikul, maka kita akan mempersiapkan diri dengan mempelajari apa kelemahan musuh, apa alat yang digunakan, dan strategi pencapaian target. Kita akan bertindak sejauh yang kita pikir baik dan benar, dan kita akan mengkotakkan. Itulah juga kemampuan Tuhan dalam mengutus kita. Bahkan di tengah pelayanan kemanusiaan pun, sering kita memakai cara dan aturan kita sendiri, sehingga kita memaksakan pikiran kita sebagai pikiran Allah. Dan tentunya hal itu adalah salah. Yang benar ialah pikiran Allah menjadi pikiran kita. Artinya kehendak Allah nyata di dalam setiap tindakan kita. Yosua memulai tugas dengan janji Tuhan, aku akan menguatkan dan meneguhkan. Itu juga janji Tuhan pada setiap orang dalam memulai dan menjalankan tugas. Bila kita lemah, maka kita akan kuat, sebab kekuatan Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 12 ayat 9-10. Artinya Allah yang jauh lebih mengenal kita, mengetahui kemampuan kita, dan merancang apa yang harus kita lakukan. Ada aturan, ada cara, dan ada kemauan untuk rela mengabdi dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada kita. Sejauh kita berpikir kita mampu, kita berpikir apa upah yang akan kita terima, maka kita bisa kehilangan semua harapan kita. Yosua yang dikuatkan dan diteguhkan Tuhan tidak berpikir secara matematis. Dia siap dan rela diutus oleh Tuhan dalam tugas berat secara kemanusiaan, sebab Tuhan meringankan beban beratnya. Ketundukan dan kerelaan dalam menjalankan misi Allah di dunia akan memberi keuntungan bagi para pekerjanya, sejauh tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, sejauh dia tunduk pada aturannya dan bertindak sesuai dengan perintah Allah sendiri. Matius 6 ayat 33 mengatakan, maka cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan Allah memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilihkan, memberkati setiap jemaat yang merupakan bahagian dari pelayan-pelayan Tuhan dan mau tunduk setia terhadap perintah Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi senantiasa memberkati dan memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.